semua, hari ini Hazel lagi di rumah sakit. Dapat nomor C83. Tadi Kakak Hana udah dianterin. Dianterin sama Tante Risma. Ini Hazel mau ketemu dokter radiologi sama neurologi. Mau ambil hasil kemarin MRI. Enak ya? Ya dek. Tadi nggak apa sih? Ini lagi tunggu ayahnya buat ngambil hasil MRI dulu, baru ketemu dokter radiologi. Ayah lagi ke radiologi. Nah, alhamdulillah hari ini Hasil udah ketemu sama dokter ya. Kita pindah dulu dari sini deh. Iya. Hari ini Dede Hasil udah ketemu sama dokter neurologi tadi, baca hasil MRI. Alhamdulillah. Sebenarnya tuh tadi nggak boleh ya, karena dokternya udah full. Tapi karena kita udah janjian dari hari Senin dan dibatalin gara-gara hasil MRI-nya telat, akhirnya tadi dibolehin sama dokternya. Ya alhamdulillah hasil MRI Hasil udah dibaca sama dokter neurologi. Jadi ntar di rumah ibu bakalan cerita gimana hasilnya ya. Ya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah banget. Dan sekarang kita lagi nunggu ayah, lagi ambil motor. Tidak ya? Kita nunggu ayah ambil motor. Nah, mau pulang. Sampai banget tadi dari jam 4:30 kita siap-siap di rumah tadi sampai jam segini. Jam terakhir udah mau zuhur. Lama juga tunggunya. Tapi ketemu nanti di rumah. Jadi, hai semua, di video hari ini sesuai janji ibu mau cerita ya bagaimana hasil dari Dede Hasil MRI. Kemarin hari Rabu itu Dede Hasil ketemu dokter neurologi anak untuk membaca hasil MRI. Nah, dari hasil MRI, sebelum ibu jelasin hasil MRI-nya, ibu bakal jelasin riwayat diagnosa Dede Hasil ya. Dede Hasil ini diagnosa hidrosefalus itu dari sejak dalam kandungan. Menurut dokter neurologi kemarin ya, waktu ibu tanya itu penyebabnya Dede Hasil hidrosefalus itu apa? Itu karena bawaan dari dalam kandungan. Lalu ibu mau jelasin di sini bagaimana awal mulanya Dede Hasil diagnosis hidrosefalus ya. Diagnosis awal Dede Hasil itu di Puskesmas Kebayoran Lama itu adalah delayet Milestone. Dan diagnosis kedua itu adalah hidrosefalus dan paraparesis spastik. Itu bacaannya nanti bakal ibu tulis di sini ya. Di sini bakal ibu kasih di sini. Terus udah itu diagnosis ketiga itu makrosefali dan CP spastik. Itu dari dokter neurologi diagnosis ketiga. Diagnosis keduanya dari dokter rumah sakit Kartini ya. Itu dokter anak yang kasih diagnosis. Diagnosis yang ketiga itu makrosefali dan CP spastik, diagnosis kerja dokter neurologi anak di rumah sakit anak dan bunda itu rumah sakit harapan kita. Lalu setelah melakukan MRI Dede Hasil mendapatkan diagnosis lagi yaitu hidrosefalus dengan GDD. Ini mohon maaf kalau ibu lihat kesana ya, karena di sini ibu nulis di sini biar ibu nggak salah ngomong nantinya. Dan Dede Hasil harus menjalani fisioterapi supaya kakinya tidak semakin kaku. Karena kemarin menurut dokter kalau Hasil tidak menjalani fisioterapi maka kakinya akan semakin kaku. Dan itu bahaya ya, bahaya buat Dede Hasilnya, buat nanti perkembangan otaknya juga. Jadi harus di fisioterapi supaya cairannya nanti ini tidak menekan otak dan otaknya tetap berkembang gitu, walaupun ada cairan berlebih di kepala Dede Hasil. Lalu hasil MRI, cairan di kepala Dede Hasil memang banyak dan kepala juga melebar ya. Itu kalau kalian lihat video-video yang ada Dede Hasil itu sampai ini ketarik begini matanya. Nah itu karena akibat dari
akibat dari cairan yang banyak di kepala dan narik kulit ini loh, kulit wajah dan kepala ya. Jadi kepala Dede Hazel itu kelihatan besar banget. Kalau dilihat secara sekilas sih kayaknya bayi normal ya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau diperhatikan yang seksama itu pasti bakal kelihatan kepalanya lebih besar ya daripada bayi pada umumnya. Dan lingkar kepala Dede Hazel untuk saat ini 53 cm, dan itu lebih besar daripada lingkar kepala bayi normal pada umumnya. Dan dari hasil MRI juga, cairan yang di kepala Dede Hazel memang beberapa kali lipat lebih banyak dari bayi normal pada umumnya ya. Memang di kepala kita tuh ada cairan. Kemarin tuh dokter jelasin ya, di kepala kita itu ada cairan, ada darah, dan ada otak. Nah, ketiganya ini kalau dihitung-hitungin, istilahnya hitung-hitungan matematika atau hitungan pasar gitu tuh seimbang gitu loh. Tapi Dede Hazel ini enggak, Dede Hazel ini enggak kayak gitu hitung-hitungannya. Dari kata dokter, hasil gambar MRI-nya untuk keperluan medis jadi enggak boleh diminta gitu. Jadi cairan di kepala Dede Hazel itu ibaratnya tuh normalnya misalnya 60 ya misalnya. Nah, Dede Hazel ini lebih dari 60 gitu, sekitar 80 atau berapa gitu. Pokoknya itu lebih banyak daripada bayi normalnya. Dan yang bagusnya, alhamdulillahnya, cairan yang ada di kepala Dede Hazel itu tidak ada penekanan ya. Kalau ada penekanan, itu cairan di kepala harus dikeluarkan kata dokter. Tapi alhamdulillahnya, cairan kepala Dede Hazel tidak ada penekanan. Cuman Dede Hazel memang harus melakukan tindakan fisioterapi dengan dokter spesialis rehabilitas medik. Dan menurut dokter kemarin, jika di kepala Dede Hazel cairannya ada penekanan, nah itu kata dokter harus dikeluarkan cairannya. Salah satunya dengan melakukan operasi pemasangan sun ya. Nanti ibu bakalan taruh di sini seperti apa sih pemasangan sun itu, dari gambar Google tentunya, bukan dari dokter ya, karena di rumah sakit nggak boleh merekam dalam bentuk apapun. Dan saat ini status Dede Hazel itu adalah rawat bersama. Jadi mungkin beberapa dokter yang menanganinya, dokter neurologi, dokter gizi, dokter rehabilitasi medik ya. Terus udah itu dokter spesialis tumbuh kembang juga. Dan juga ibu bakalan cerita bagaimana sih awalnya kok Dede Hazel ini harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit sedetail itu dan harus MRI. Nah, awalnya itu Dede Hazel di usia dia baru pulang dari rumah sakit ya, setelah dia dilahirkan itu dia di rumah sakit nginep seminggu waktu itu, kalau nggak salah hampir 10 hari pas seminggu, lupa. Kalau nggak salah sih hampir 10 hari, pokoknya seminggu lebih deh nginep di rumah sakit ya. Nah, itu setelah pulang tuh malam itu juga dia pulang siang, malamnya itu dia mulai mutah. Tapi mutahnya itu bukan mutah biasa kayak gumoh gitu, kayak putih-putih gitu, bukan. Dia mulai yang sor gitu, kayak air keran kalau dibuka kenceng. Nah, kayak begitu mutahnya, sor begitu. Nah, itu mutahnya nggak sedikit, banyak, sampai bajunya basah, kasurnya basah, bahkan sampai bantal dan guling juga basah. Itu saking banyaknya mutah ya. Dan itu terjadi setiap hari selama 3 bulan. Itu satu hari bisa 4 sampai 8 kali, paling sedikit tuh 4 kali. Dan terjadi nggak siang, nggak malam, nggak sore, pokoknya kapan waktu aja deh. Biasanya terjadi kalau dia habis menyusui, kalau nggak pas dia lagi tidur, tiba-tiba aja begitu. Cuman alhamdulillahnya Dede Hazel tuh tidak ada kejang ya. Mungkin tidak adanya kejang karena tidak ada penekanan dari cairan di kepala. Kedua, Dede Hazel itu lingkar kepalanya membesar ya. Sambil mutah itu sambil lingkar kepalanya juga membesar. Awalnya ibu pikir itu normal, karena kan bayi kan emang harus bertambah ya, dari lingkar kepala, panjang badannya, berat badannya tuh harus bertambah setiap bulan. Nah, ibu pikir itu normal gitu. Tapi ternyata kalau diperhatikan, mungkin buat teman ibu yang udah lama ngikutin di Facebook itu bakalan ngeh foto-foto Dede Hazel itu semakin lama tuh semakin ketarik gini loh. Ini bagian matanya nih, kepala juga semakin membesar ya. Dia tuh perlahan tapi tuh jelas banget kelihatan. Kalau diperhatikan foto-foto Dede Hazel, nanti ibu bakalan itu foto di sini ya, beberapa ya. Seperti apa fotonya tuh waktu masih bayi sampai dia udah bisa duduk lah ya. Di sini ibu bakalan kasih di sini fotonya. Saat imunisasi, Dede Hazel melakukan pemeriksaan itu seperti lingkar kepala, tinggi badan, terus berat badan dan sebagainya.
Nah, ini dokter puskesmas itu nanya, kok ini lingkar kepala Hazel besar ya? Terus udah itu kok Hazel belum bisa, waktu itu Hazel belum bisa duduk waktu itu ya. Harusnya di usia Hazel itu udah bisa duduk, tapi Hazel belum bisa duduk. Nah, itu dokter udah mulai curiga tuh. Waktu itu kita langsung disuruh ke dokter spesialis anak. Dulu di rumah sakit Kebayoran Lama ada ya spesialis anak. Kalau sekarang nggak tahu sih, katanya sekarang udah nggak ada. Nah, dokter spesialis anak bilang itu memang Dede Hazel ini diagnosanya makrosefali ya. Ini katanya harus dibawa ke rumah sakit. Tapi berhubung saat itu nggak lama kita periksa, tiba-tiba COVID. Nah, jadi kita undur dan baru tahun ini terlaksana untuk pemeriksaan di rumah sakit. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kok Dede Hazel harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit lebih detail sampai MRI juga. Itu pertama, itu lingkar kepala yang besar. Lalu kedua, dia mutah-mutah. Dan ketiga, perkembangannya itu lambat, sangat lambat menurut ibu ya. Yang harusnya dia udah bisa tengkurap di usia bayi normal pada umumnya, ini belum bisa tengkurap. Yang harusnya dia udah bisa guling-guling, nah Dede Hazel belum bisa guling-guling. Terus yang harusnya dia udah bisa merangkak, Dede Hazel belum bisa merangkak. Waktu merangkak aja tuh Dede Hazel kalau nggak salah usia 2 tahun Dede Hazel baru bisa merangkak ya, dan bisa duduk itu usia 9 bulan. Normalnya tuh bayi usia Dede Hazel usia 9 bulan tuh udah bisa duduk ya. Tapi Dede Hazel di usia itu belum bisa duduk gitu, di usia 9 bulan ya. Dan kalaupun bisa duduk, Dede Hazel itu duduknya harus dipegangin waktu itu, baru bisa duduk waktu itu. Ya, dan kurang lebih seperti itu ya hasil MRI-nya. Ibu nggak bisa cerita panjang lebar karena memang nggak sepanjang lebar itu. Dokter juga nggak ngejelasin terlalu panjang lebar. Dokter cuma jelasin intinya begitu. Intinya bahwa di kepala Dede Hazel ada cairan berlebih dan itu tidak normal pada bayi normal pada umumnya. Dan cairannya ini tidak ada penekanannya di kepalanya, jadi tidak perlu melakukan tindakan lebih serius seperti operasi atau pembuangan cairan, itu tidak perlu karena memang tidak ada penekanan. Tapi kalau ada penekanan itu wajib dibuang cairannya dan dilakukan pemasangan selang gitu kan, sun namanya kalau nggak salah. Ibu kurang ngerti bacanya, yang ibu tahu sun aja gitu. Nah ya, sekian dulu videonya sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga, dan di share ke sosial media yang kalian punya jika videonya bermanfaat ya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.